Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas salah satu materi dari fisiologi tumbuhan, yaitu fotorespirasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ratna Dwi Purwitasari dengan NIM T 2019-8057 dari kelas biologi 2. Poin-poin yang akan dibahas pada video kali ini, yang pertama yaitu pengertian fotorespirasi. Yang kedua, mekanisme fotorespirasi. Yang ketiga, fotorespirasi pada tumbuhan C3 dan C4. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi fotorespirasi. Untuk yang pertama, pengertian fotorespirasi. Fotorespirasi berasal dari dua kata, yaitu kata foto yang artinya cahaya dan kata respirasi yang artinya menghasilkan oksigen dari karbon dioksida. Fotorespirasi merupakan proses respirasi yang dibangkitkan oleh penerimaan cahaya dari daun. Fotorespirasi merupakan rangsangan cahaya terhadap laju respirasi, di mana karbon dioksida yang dihasilkan oleh respirasi pada kebanyakan tumbuhan tinggi menunjukkan bahwa laju respirasinya lebih cepat dalam keadaan terang daripada dalam keadaan gelap. Fotorespirasi dapat berlangsung bersama-sama dengan respirasi biasa, yang termasuk dari respirasi biasa yaitu siklus Krebs dan rantai respirasi. Respirasi biasa mempunyai laju yang sama dalam keadaan terang maupun gelap. Selain itu, yang juga membedakan respirasi biasa dengan fotorespirasi adalah tanggapannya terhadap oksigen, di mana kenaikan oksigen pada konsentrasi 2% sampai dengan 21% menyebabkan kenaikan respirasi biasa sangat kecil, sedangkan pada fotorespirasi mengalami kenaikan yang lebih tinggi. Yang kedua, mekanisme pada fotorespirasi. Ketika siang hari dan cuaca sangat panas, stomata akan menutup untuk mengurangi penguapan air. Menutupnya stomata ini akan mengakibatkan suplai karbon dioksida menuju jaringan daun terganggu, sehingga dalam ruang antar sel daun terjadi penurunan konsentrasi karbon dioksida dan peningkatan konsentrasi oksigen hasil fotosintesis. Keadaan ini akan memicu terjadinya proses fotorespirasi. Dalam keadaan normal, enzim Rubisco akan mengikat karbon dioksida dan menggabungkannya dengan ribolusa bifosfat menjadi trifosfogliserat. Namun, ketika terjadi fotofosforilasi, Rubisco justru akan mengikat oksigen dan menjalani siklus Calvin yang menghasilkan molekul berkarbon 2. Peroksisom dan mitokondria akan memecah molekul berkarbon 2 ini dan akan melepaskan karbon dioksida. Secara biokimia, proses fotorespirasi merupakan cabang jalur dari glikolat. Enzim utama yang terlibat dalam proses ini adalah enzim Rubisco yang memiliki dua sisi aktif, yaitu yang pertama sisi karboksilase yang aktif pada fotosintesis, dan sisi yang kedua yaitu sisi oksigenase yang aktif pada fotorespirasi. Kedua proses yang terjadi pada stroma ini juga memerlukan substrat yang sama, yaitu ribulosa bifosfat atau biasa disingkat dengan RUBP, dan juga dipengaruhi secara positif oleh konsentrasi ion magnesium dan derajat keasaman atau pH sel. Dengan demikian, fotorespirasi ini menjadi pesaing dari fotosintesis. Jika kadar karbon dioksida dalam sel itu rendah, RUBP akan dipecah oleh Rubisco menjadi fosfoglikolat dan fosfogliserat. Fosfogliserat akan didefosforilasi oleh ADP sehingga membentuk menjadi ATP.
fosfoglykolat memasuki proses yang agak rumit menuju peroksisoma, lalu ke mitokondria, lalu kembali ke peroksisoma untuk diubah menjadi serin, lalu diubah menjadi gliserat. Gliserat masuk kembali ke kloroplas untuk diproses secara normal oleh siklus Calvin menjadi gliseraldehid trifosfat. Pembahasan yang ketiga yaitu fotorespirasi pada tumbuhan C3 dan C4. Untuk yang pertama yaitu tumbuhan C3. Pada tumbuhan C3 mempunyai laju fotorespirasi yang tinggi. Asam glikolat adalah substrat fotorespirasi yang terbentuk dari asam fosfoglikolat, yaitu asam yang terbentuk dari ribolusa 1,5 difosfat atau RUDP. Jika RUDP bereaksi dengan karbon dioksida dengan bantuan enzim RUDP karboksilase akan menghasilkan 2 molekul 3-PGA, asam trifosfogliserat. Tetapi apabila bereaksi dengan oksigen dengan bantuan enzim RUDP, oksigenase akan menghasilkan 1 molekul 3-PGA dan 1 molekul asam difosfogliserat. Maksudnya menjadi molekul asam 2-fosfoglikolat. Selanjutnya, asam 2-fosfoglikolat ini akan mengalami defosforilasi menjadi asam glikolat. Kemudian, asam glikolat masuk ke peroksisom yang terdapat dalam mesofil. Pada peroksisom terdapat 2 enzim yaitu asam glikolat oksidase dan katalase yang berfungsi untuk mengoksidir asam glikolat menjadi asam glioksilat dan kemudian mengubahnya menjadi glisin. Terbentuknya glisin di mitokondria dan kombinasi 2 molekul glisin akan membentuk menjadi 1 molekul serin dan karbon dioksida. Akhirnya serin keluar dari mitokondria dan diubah menjadi karbohidrat. Untuk yang kedua yaitu tumbuhan C4. Tumbuhan C4 sangat rendah dalam laju fotorespirasinya. Untuk dapat dimengerti, maka perlu dipelajari proses penyematan karbon dioksida dalam tumbuhan tersebut. Karbon dioksida yang disemat oleh fotosintesis pada tumbuhan C4 bereaksi dengan asam fosfoenol pirufat dalam sel mesofil, sehingga terbentuklah asam malat. Tetapi beberapa tumbuhan C4 ada juga menghasilkan asam aspartat. Asam malat atau asam aspartat ini diangkut ke mesofil dan masuk ke sel sedang pembuluh dan selanjutnya mengalami dekarboksilasi. Karbon dioksida yang dihasilkan akibat dekarboksilasi akan disemat oleh RUDP karboksilase, kemudian diubah menjadi gula dan produk lainnya melalui lintasan pentosa fosfat reduktif. Yang keempat yaitu faktor yang mempengaruhi fotorespirasi. Adapun faktor yang mempengaruhi fotorespirasi ini dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama faktor internal atau juga disebut dengan faktor dari dalam. Yang pertama faktor protoplasmik. Laju respirasi dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas dari protoplasma di dalam sel. Yang kedua, konsentrasi substrat respirasi tersedia. Semakin banyak respirasi yang tersedia, maka semakin cepat respirasinya. Yang selanjutnya adalah faktor eksternal. Adapun dari faktor eksternal ini yaitu yang pertama suhu, yang kedua cahaya, yang ketiga konsentrasi oksigen di udara, yang keempat konsentrasi karbon dioksida, dan yang kelima tersediaannya air. Mungkin itu saja dari saya.
Sekian dan terima kasih, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.